endemik akan jamur Ganoderma, usahakan cari itu bibit unggul itu yang tahan dengan jamur Ganoderma. Salam planter, salam nutrisi MTJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang Ganoderma, karena banyak kawan-kawan ini yang ngeluh ini masalah Ganoderma, khususnya di wilayah saya atau di tempat saya di Bengkulu, khususnya di Kabupaten Mukomuko. Ini lebih kurang ini ada 30% ini sawit teman-teman saya ini udah kena penyakit Ganoderma. Apalagi pada saat sekarang ini kan musim replanting. Jadi izinkan saya untuk membahas tentang replanting, terus kemudian tentang Ganoderma. Oke, sahabat petani sawit Indonesia. Replanting ini ada dua metode. Yang pertama yaitu dengan cara dicipping, ditumbang total, terus kemudian dicipping. Terus metode yang kedua yaitu dengan cara disisip. Seperti dilihat di belakang saya ini sudah mulai nyisip ini. Atau disebut dengan bahasanya yaitu underplanting. Underplanting ini, sahabat petani Indonesia, ada plus minusnya. Akan menyebabkan tanaman itu etiolasi atau enggak bagusnya tanaman, pertumbuhan tanaman, karena kurangnya cahaya matahari yang masuk. Tapi ini enggak masalah, sahabat petani Indonesia. Ketika nanti sawit yang besar udah ditumbang, baru cahaya masuk dan tanaman di belakang saya ini bagus. Tapi yang nggak kalah penting yaitu tentang jamur Ganoderma, sahabat petani Indonesia. Jamur Ganoderma ini sangat berbahaya sekali, karena itu penularannya itu sangat cepat sekali. Ada punya teman saya itu 1 hektar itu udah kena jamur Ganoderma semua. Itu sawitnya itu tiba-tiba kuning, tiba-tiba geradak kalau bahasa Jawanya, dan tiba-tiba mati tumbang sendiri. Itu sangat bahaya sekali untuk tanaman sawit. Apalagi tempat saya duduk sekarang ini udah ada sawitnya ini udah kena jamur Ganoderma itu anggaran 2 batang, dan beliau melakukan underplanting. Nggak masalah, sahabat petani Indonesia. Perlu diketahui apabila kita melakukan underplanting dan lahan yang akan kita tanami ini endemik akan jamur Ganoderma, kita harus paham metode-metode apa yang harus kita lakukan supaya penularannya itu dan pencegahannya itu tidak kena ke sawit yang kita tanam. Sahabat petani Indonesia, penyebaran jamur Ganoderma itu melalui spora, terus kemudian melalui akar-akar tanaman, ini bahaya sekali nih. Makanya underplanting ini harus dilakukan dengan perlakuan khusus. Mau tahu kan cara perlakuannya? Kalau bisa, sahabat petani Indonesia, tahapan pertama apabila lahan kita terkena atau endemik akan jamur Ganoderma, tahapan pertama yang perlu kita lakukan yaitu pemilihan benih. Bibit unggul ini sangat penting, karena bibit unggul ini sangat mempengaruhi produktivitas ke depannya nanti. Jadi apabila lahan yang mau kita tanami ini endemik akan jamur Ganoderma, usahakan cari itu bibit unggul itu yang tahan dengan jamur Ganoderma. Seperti contohnya kayak di PPKS itu 540 NG, terus kemudian di Damimas itu kayaknya punya juga itu bibit yang tahan Ganoderma. Langkah pertama, sahabat petani Indonesia, itu pemilihan bibit. Usahakan cari bibit unggul yang tahan dengan Ganoderma. Terus kemudian tahapan yang kedua, ketika kita nanam itu di lubang tanam, itu usahakan dikasih dolomit dulu. Dikasih dolomit, terus kita biarkan dulu selama lebih kurang 1 bulan. Baru setelah itu kita tanam. Dan perlakuannya itu, sahabat petani Indonesia, usahakan di lubang tanam itu dikasih kayak Merauke fosfat atau rock fosfat, supaya tanaman itu nanti kedepannya itu cepat pertumbuhannya. Terus jangan dilupakan tadi, saya katakan tadi adalah dolomit, supaya untuk memperbaiki tekstur tanah dan memperbaiki pH tanah yang ada di dalam tanah itu, supaya tanaman kita kedepannya itu akan bagus.
Terus sahabat petani Indonesia, nggak kalah penting sebelum kita nanam itu, usahakan itu dikasih itu di lubang tanam atau di akar-akar yang mau kita tanam itu, yaitu mikorizа. Mikorizа ini sahabat petani Indonesia, mikorizа ini jamur baik yang bersimbiosis dengan tanaman. Jadi apabila tanaman itu kita kasih jamur mikorizа, tanaman itu akan lebih tahan terhadap jamur Ganoderma. Terus kemudian mikorizа ini juga akan membantu tanaman yang kita tanam itu, membantu untuk penyerapan air. Terus kayak fosfat-fosfat yang terikat di dalam tanah itu akan dibantu juga supaya cepat diserap oleh tanaman. Makanya sahabat petani Indonesia, nggak kalah penting kayak mikorizа, terus kemudian trichoderma itu sangat penting sekali kita kasih di lubang tanam. Apalagi kebun kita ini endemik akan jamur Ganoderma. Itulah sahabat petani Indonesia, dua metode apabila kita akan melakukan underplanting dan lahan yang kita mau tanami ini endemik akan jamur Ganoderma. Terus kemudian sahabat petani Indonesia, apabila ada sawit yang udah mulai kena jamur Ganoderma, usahakan itu ya dibakar tanah sawit itu. Sedikit demi sedikit dibakar supaya untuk penekanan, supaya cepat matinya jamur itu yang ada di kebun kita, khususnya kebun sawit. Sahabat petani Indonesia, mungkin kali ini cuman ini yang bisa saya sampaikan. Tontonin terus video ini ke depannya. Kalau ada masalah hal-hal lain tentang kebun sawit, nanti akan saya share. Dan jangan lupa pantengin terus video saya. Salam planter.